Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita masuk pada pertemuan kelima mata kuliah investasi bisnis dengan topik pembahasan return dan risiko portofolio. Nah, adapun materi ini terdapat 2 poin pembahasan. Yang pertama adalah return portofolio dan yang kedua adalah risiko portofolio. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang return portofolio. Jadi apa sih return portofolio itu? Portofolio sendiri itu adalah kumpulan atau kombinasi beberapa sekuritas atau beberapa aset. Sementara return portofolio itu adalah rata-rata tertimbang dari return seluruh sekuritas tunggal dalam satu portofolio. Nah, persamaan dalam return portofolio ini kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah menghitung return portofolio dengan persamaan sigma N I sama dengan 1 WI dikali RI. Sementara untuk mencari expected return portofolionya atau ERP-nya adalah sigma N I sama dengan 1 WI kali ERI, atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, ERP sama dengan A dikali expected return A atau saham ke A ditambah B dikali expected return B ditambah C dikali expected return C sampai dengan N dikalikan expected return ke N. Dengan keterangan RP adalah return portofolio, WI adalah proporsi atau bobot dana yang diinvestasikan pada aset ke-1, dan RI itu adalah return aset ke-1. Contoh dari return portofolio adalah misal kita punya 3 saham, saham A, B, dan C. Pada saham A proporsinya adalah 40% dengan return 12%. Kemudian pada saham B proporsinya adalah 35% dengan return 8%. Kemudian saham C 25% dengan return 15%. Kemudian dengan rumus yang sudah tertera, RP sama dengan sigma NI sama dengan I, W sama dengan 1, WI dikali RI, maka tinggal dimasukkan saja, disubstitusi. 0,40 dari proporsi saham A dikalikan returnnya 0,12 atau ini 12% ya, ditambah 0,35 dikali 8% ditambah 0,25 dikali 15%. Kemudian diperoleh return portofolionya adalah sebesar 11,35% atau 11,4%. Nah, bila digambarkan ilustrasinya adalah seperti ini. Dapat 3 saham, saham A, B, dan C dengan masing-masing return portofolionya seperti itu. Kemudian return portofolionya itu adalah yang di titik-titik hijau ini ya. Kemudian ini adalah contoh latihan soal, silakan bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas ya. Jadi ada 1-2 tugas, silakan dicoba untuk menghitung return portofolio. Selanjutnya untuk menghitung expected return portofolio. Nah, ini contohnya. Suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 3 sekuritas tersebut adalah sepertiga bagian. Kemudian return ekspektasi masing-masingnya adalah 15%, 18%, dan 21%. Yang ditanyakan berapa return ekspektasi portofolio tersebut atau ERP-nya. Nah, dengan rumus yang sudah tertera, maka tinggal disubstitusi saja. Jadi proporsinya adalah sepertiga dikali 15% untuk sekuritas pertama, kemudian sepertiga dikali 18% untuk sekuritas kedua, ditambah sepertiga dikali 21%. Maka diperoleh expected return portofolionya adalah 18%, gitu ya. Ini baik untuk menghitung expected return portofolio. Kemudian silahkan contohnya bisa coba kalian kerjakan. Nah, ini ada kuncinya ya. Kemudian nah, ini adalah latihan soal untuk expected return portfolio ya. Ada 2 soal. Oke. Kemudian kita lanjut ke resiko portofolio. Nah, untuk
Risiko portofolio ini merupakan potensi ketidakpastian atau kerugian yang dihadapi oleh investor yang memiliki berbagai aset dalam portofolio. Risiko muncul karena fluktuasi nilai aset di pasar keuangan. Nah, risiko tersendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah risiko sistematik, di mana dia risikonya berasal dari eksternal, dari market risk-nya. Misalnya apa? Ada inflasi, ada suku bunga, ada krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, perang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah risiko non-sistematis, yaitu unsystematic risk, berasal dari dalam perusahaan ataupun industri. Nah, misalnya apa? Ada manajemen perusahaan yang kurang bagus, kemudian ada pemogokan karyawan, gagal produksi, citra perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, itu resiko yang tumbuh dari dalam perusahaan. Nah, kurang lebih ini kurva untuk gambaran risiko, ya. Jadi total risiko baik dari risiko tidak sistematik maupun risiko sistematik. Nah, total risiko ini adalah menggambarkan gabungan risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Nah, lalu bagaimana untuk menghitung risiko portofolio? Jadi, menghitung risiko portofolio ini pertama kali ditemukan oleh Harry M. Markowitz pada tahun 1950, dan beliau dapat Nobel atas hasil temuan beliau tentang menghitung risiko portofolio itu pada tahun 1990. Nah, ternyata dari perhitungan beliau tersebut, risiko itu dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas dalam bentuk portofolio. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah mencari variannya atau var RP-nya sama dengan sigma N, I sama dengan 1, RP1 min rata-rata RP pangkat 2 dibagi N. Kemudian setelah mencari variannya, mencari standar deviasinya, yaitu dengan akar varian return portfolio. Kemudian yang ketiga adalah mencari koefisien variannya, yaitu CV sama dengan resiko dibagi return portfolio, gitu ya. Contohnya seperti ini. Berikut ini diketahui return saham dari BBCA dan saham BBRI selama 5 tahun. Jadi periodenya ada 5 tahun, periode 1 sampai 5. BBCA dengan perolehan return seperti demikian, BBRI juga demikian. Nah, akan dibentuk satu portofolio yang terdiri dari 50% saham BBCA dan 50% saham BBRI. Yang ditanyakan adalah hitunglah risiko portofolionya. Oke, jadi yang pertama untuk menghitung risiko portofolio, ya langkah pertama adalah kita mencari dulu nilai dari return portofolio masing-masingnya. Nah, rumusnya sudah kita bahas yang pertemuan yang slide sebelumnya ya. Oke, WI dikali RI, maka tinggal dimasukkan aja. W ini adalah bobotnya, maka masing-masing 50% ya. Jadi 50% dikali 0,05 untuk BBCA, kemudian ditambahkan 50% dikali 0,07 untuk BBRI. Kemudian diperolehlah 0,06. Sampai seterusnya di periode kelima, ya 50% dikali 0,09 ditambah 50% dikali 0,05 diperoleh 0,070. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya adalah kita hitung semua total return portofolionya dibagi 5, karena kan 5 periode ya, maka diperoleh rata-rata return portofolionya adalah 0,065 atau 65%. Nah, setelah mencari rata-ratanya, baru kita bisa menghitung resiko portofolionya. Yang pertama adalah mencari variannya. Nah, dengan rumus demikian, maka tinggal dimasukkan aja. Kita hitung per periodenya ya. Jadi 0,060 min 0,065 pangkat 2, maka diperoleh 0,00025 sampai ke periode 5, maka diperoleh jumlahnya adalah 0,00025. Setelah itu baru dibagi 5 karena dia 5 periode ya. Oke, hasilnya adalah 0,00005. Selanjutnya kita cari standar deviasinya, yaitu akar dari varian return portofolio. Nah, berapa? Jadi akar dari 0,00005 diperoleh adalah 0,00707.
kayak gitu ya. Oke, atau 0,0707%. Selanjutnya kita mencari CV-nya, yaitu risiko dibagi return portofolio. Dibagi maka diperoleh 0,109. Kesimpulannya adalah return rata-rata portofolio sebesar 6,5%. Artinya investor dapat mengharapkan imbal hasil sekitar 6,5% per periodenya. Kemudian yang kedua adalah resiko portofolio atau standar deviasinya sebesar 0,0707%. Artinya adalah resiko dia sangat kecil, menunjukkan bahwa fluktuasi return portofolionya itu sangat stabil. Kemudian yang ketiga adalah koefisien variannya sebesar 0,109, artinya resiko yang ditanggung untuk setiap satu unit return itu sangat efisien. Kesimpulan umumnya adalah portofolio dengan 50% saham A dan 50% saham B itu menghasilkan return stabil sekitar 6,5% dengan resiko rendah 0,7%. Artinya dengan menggabungkan dua saham, naik turun return itu jadi lebih halus dibandingkan kalau hanya pegang satu saham. Nah, kurang lebih materi tentang return dan resiko portofolio hari ini. Nah, ini dia soal latihan untuk kalian di rumah, silakan dikerjakan. Minggu depan kita kasih